saya merupakan mahasiswa dari Universitas Labuhan Batu, Fakultas Sains Teknologi, Prodi Sistem Informasi kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa isi dari laptop Toshiba khususnya bersama teman-teman saya di kelompok 1. Oke, ini dia teman-teman saya. Hai, saya Afifa Maulindasari. Hai, saya Nataridia Alika Hidayah. Hai, saya Indah Tiara Sari. Hai, saya Nini Hardianti Jenrato. Hai, saya Puspita Jega. Hai, saya Marianti Drubanua. Hai, saya Kenli Borubangun. Hai, saya Lailatul Fauza Rambe. Itu merupakan teman-teman saya di kelompok 1 mata kuliah Arsitektur, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, masuk kita ke dalam penjelasan tentang isi dari laptop Toshiba. Ini dia penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari motherboard. Yang mana motherboard sendiri merupakan sebuah papan sirkuit yang ada di dalam casing komputer, di mana semua komponen-komponen komputer semua terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer seperti prosesor atau CPU, memori atau RAM, hard drive, dan kartu video tentunya. Lebih tepatnya, motherboard ini merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung atau ibu yang menyatukan semua bagian yang ada dalam komputer. Dan motherboard ini juga datang dalam berbagai jenis dan ukuran yang berbeda-beda tentunya, dengan tujuan agar sesuai dengan berbagai jenis dan ukuran perangkat keras. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosesor atau CPU yang merupakan sebuah sirkuit logika yang dapat merespon atau memproses perintah dasar untuk menjalankan komputer. Sebagian besar instruksi komputer akan diterjemahkan oleh CPU karena proses ini memiliki chip sirkuit terintegritas atau IC yang sangat penting pada komputer. Beberapa hal yang dikerjakan proses atau CPU yaitu operasi berupa aritmatika, logika, dan dasar I per O. Selain itu juga mengalokasikan perintah untuk komponen dan chip lainnya yang berjalan di dalam komputer. Prosesor dapat berkomunikasi dengan komponen lain seperti perangkat input, output, dan perangkat memori atau penyimpanan. Dalam pengoperasian instruksi, prosesor lebih digunakan untuk menginstilahkan CPU atau Central Processing Unit, walau sebenarnya ada prosesor lainnya seperti GPU atau Graphics Processing Unit, yaitu proses yang dirancang khusus untuk menangani rendering grafis maupun semua aplikasi yang sangat intensif dengan grafis. Namun pada umumnya prosesor lebih dikenal dengan CPU. Beberapa perangkat yang menggunakan alat prosesor selain PC yaitu smartphone, tablet, dan perangkat komputasi lainnya. Top AC dan LCD cover. Top AC adalah casing yang membungkus badan utama laptop dari atas. Dan kalau LCD cover, bagian casing yang menutup LCD panel dari belakang. Oke, saya akan membahas tentang power switch, touchpad, dan webcam. Yang pertama, power switch, tombol untuk menyalakan komputer, tombol yang sebenarnya berada pada bagian dalam casing. Yang kedua, touchpad. Touchpad adalah sebuah perangkat input yang umumnya digunakan pada laptop dan beberapa perangkat komputasi lainnya. Touchpad berfungsi sebagai pengganti mouse eksternal, memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor di layar dengan menggunakan gerakan jari mereka. Touchpad biasanya terbuat dari permukaan datar yang peka terhadap sentuhan. Saat penggunaan menjalankan jari di atas touchpad, pergerakan tersebut diterjemahkan menjadi pergerakan kursor di layar komputer. Webcam adalah perangkat keras yang terintegrasi di dalam laptop yang berfungsi untuk merekam video dan mengambil gambar-gambar secara real time. Webcam biasanya terletak di bagian atas layar komputer atau di bingkai layar. Webcam pada laptop biasanya dilengkapi dengan sensor gambar, lensa, dan mikrofon terintegrasi. Sensor gambar digunakan untuk menangkap gambar atau video, sedangkan lensa digunakan untuk memfokuskan gambar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Bagi pengguna, fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Hard disk terdiri atas kepingan besi padat untuk menyimpan data, magnet untuk memutar kepingan besi padat, dan gas helium untuk mengurangi gesekan. Wi-Fi. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer termasuk koneksi internet yang berkecepatan tinggi. Cara kerja Wi-Fi tersebut yaitu tugas router akan menerima
lalu mengirimkan koneksi internet yang berasal dari penyediaan layanan internet ke sejumlah perangkat melalui gelombang udara. Dengan begitu, perangkat yang ada di dekatnya dapat mendapatkan sinyal internet. Dan selanjutnya, fungsi Wi-Fi yang utama untuk menghubungkan perangkat PC, laptop, ataupun smartphone yang mendukung Wi-Fi ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel lagi, sehingga lebih praktis dan cepat. Selain untuk menghubungkan ke internet, Wi-Fi juga dapat digunakan untuk membuat jaringan komputer LAN. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan DVD atau Digital Video Disc. Jadi, DVD ini merupakan penyimpanan data. Dan DVD ini juga berfungsi untuk menyimpan segala jenis data digital dan digunakan secara luas untuk perangkat lunak dan file komputer lainnya. Dan penyimpanan DVD ini juga memungkinkan hingga 17,8 GB. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan monitor dan fungsinya. Monitor adalah perangkat keras yang sangat erat hubungannya dengan personal komputer. Dan monitor sendiri berfungsi untuk menampilkan gambar atau objek yang telah dikelola dalam proses komputasi di sistem operasi komputer. Saya di sini akan membahas baterai komputer dan juga fan cooler komputer. Fan cooler atau kipas pendingin adalah alat untuk menjaga temperatur di dalam sebuah komputer pribadi kita. Kipas pendingin ini dapat membuat seluruh komponen perangkat keras komputer terjaga dengan baik dan tahan lama. Fan ini adalah salah satu kelengkapan pada komputer. Nah, fungsi utamanya dari sebuah kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas pendingin ini telah dirancang agar sesuai ditempatkan pada motherboard atau hard disk drive. Nah, sekarang kita ke pembahasan baterai. Baterai adalah sebuah sumber energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpan menjadi energi listrik yang dapat digunakan seperti perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portable seperti handphone, laptop, dan mainan remote control menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Fungsi utama dari baterai sendiri yaitu sebagai menyimpan daya listrik agar tetap bisa dipakai meskipun tanpa suplai listrik dari charger. Umumnya, cas laptop membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam agar benar-benar terisi penuh. Namun, ada juga beberapa tipe laptop yang membutuhkan waktu 4 jam hingga 6 jam. Masa pemakaian baterai komputer adalah antara 2 atau 4 tahun. Keyboard merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menginput data seperti angka, huruf, dan simbol. Berikut yang ada pada keyboard, yaitu tombol tab, tombol ESC, tombol spasi, tombol enter, tombol Windows, tombol delete, dan tombol N. Selanjutnya, speaker. Speaker adalah perangkat pengeras suara eksternal yang digunakan pada komputer. Biasa perangkat ini berdaya listrik rendah. Kamu bisa menemukan sebuah speaker di dalam mobil atau sebuah perangkat komputer atau di ruangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis memori, yaitu memori RAM, memori ROM, dan memori SASE. Memori RAM atau Random Access Memory merupakan penyimpanan yang terdapat di dalam laptop, komputer, dan smartphone. RAM ini berfungsi untuk menyimpan data sementara dan hanya bekerja pada saat perangkat tersebut sedang beroperasi atau hidup. Letak dari memori RAM ini berada di dekat CPU. Jenis-jenis dari RAM ini yaitu yang pertama, Dynamic RAM atau DRAM, SDRAM, DDR-RAM, RDRAM, SRAM, EDORAM, dan NVRAM. Yang kedua yaitu memori ROM. Memori ROM atau Read Only Memory merupakan sebuah penyimpanan di dalam suatu perangkat yang berupa chip memori semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan data permanen dan hanya bisa dibaca saja. Semua data yang ada dalam perangkat ini akan tetap tersimpan meskipun perangkat sedang tidak beroperasi atau sedang tidak hidup. Letak dari memori ROM ini yaitu berada di motherboard atau dan papan sirkuit. Jenis-jenis ROM ini yaitu Max-ROM, Programmable ROM, Erasable Programmable ROM atau EPROM, Electrically Erasable Programmable ROM. Mungkin itu jenis memori ROM yang ada. Terus perbedaan dari RAM dan ROM ini yaitu terletak pada penyimpanannya, di mana RAM dapat menyimpan data hanya untuk sementara, sedangkan memori ROM itu menyimpan data secara permanen.
Dan yang terakhir yaitu memori sase. Memori sase adalah memori tambahan yang menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan oleh suatu sistem. Memori ini juga membantu kinerja dari CPU itu sendiri. Jenis memori sase ini yaitu sase disk, web sase, sase server. Sase memori ini sendiri digunakan untuk mempercepat kinerja CPU dan mengurangi beban pada RAM. Memori sase ini terletak di antara CPU dan penyimpanan memori utama. Demikian penjelasan tentang ketiga jenis memori. Sekian, terima kasih. Mouse adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis. Di dalam mouse terdapat bola kecil yang jika digerakkan akan menyebabkan sinyal listrik terkirim ke komputer sesuai dengan pergerakan mouse. Mouse merupakan peralatan, masukan atau inputan selain keyboard pada komputer. Mouse disebut juga sebuah perangkat keras atau hardware yang ada pada komputer, yang berguna untuk menggerakkan kursor yang tampil pada layar komputer. Dirancang untuk tujuan menjalankan program atau perintah dari user yang diinstruksikan lewat gerakan sensor ketika dijalankan, sehingga bisa membuat pointer di monitor bergerak. Mouse terdapat tombol yang dapat digunakan untuk melakukan klik kiri, klik kanan, dan juga untuk melakukan scroll. Fungsi mouse yaitu 1. Mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Yang kedua, sebagai pengontrol perbesaran tampilan objek. Base ISSY adalah casing yang menutup tubuh utama laptop dari dasar yang tampak pada bagian bawah komputer.